bahwa pasca direvisi Permendak, pasca rapat-rapat di tingkat kementerian lembaga, pergerakan keluar barang dari gudang itu hanya kecil persentasenya, dan ada puluhan ribu barang yang masih tertahan. Butuh keputusan cepat, tepat pemerintah segera keluarkan sebelum kita menunggu kemarahan rakyat, kemarahan para pekerja migran Indonesia. Nah, dulu kan awal-awalnya barang-barang ini kan dicurigai, sehingga kan saya marah dulu. Janganlah kalian mencurigai rakyatnya sendiri. Barang PMI dicurigai jasa titipan, barang PMI dicurigai untuk diperjualbelikan, barang PMI dicurigai untuk bisnis. Kenapa saya katakan nggak pernah curigai itu pada pejabat yang ke luar negeri pakai uang negara, pakai paspor diplomatik, belanja di sana, nyelundupin barang juga. Itu dong yang dicurigai. Masa rakyat sendiri dicurigai? Ya, para pejabat negara yang brengsek, yang kadang-kala nakal, nyelundupin barang nggak pernah dicurigai, bahkan nggak pernah diberi sanksi. Atau curigai orang-orang yang sering ke luar negeri pakai visa turis, belanja-belanja, cek, kontrol barang-barangnya kemana tuh, lewat jalur mana dia dikirim, barang apa saja. Ini PMI punya barang-barang apa? Makanan untuk keluarganya, barang bekas ya untuk diberikan pada saudaranya, kalaupun yang baru itu hadiah istimewa untuk ibu bapaknya. Please, apalagi yang dicurigai? Bahkan dulu dianggap mengancam produk ya nasional, dianggap mengancam nasib dari UMKM. Saya tantang waktu itu, mana datanya, mana faktanya? UMKM di negeri ini mati karena barang-barang yang dikirim PMI. Ya, kemudian produk-produk nasional bangkrut karena barang-barang PMI, nggak ada tuh yang bisa menyodorkan datanya. Ya, nah, mudah-mudahan lah ada kearifan, ada hati nurani yang berbicara, ada kejernihan berpikir, dan ada tanggung jawab kepada rakyat bahwa ini barang rakyatku, maka akulah yang harus mengeluarkan kebijakan untuk segera mengeluarkan barang-barang ini. Kecil pergerakannya, ini sangat disayangkan, kecil pergerakannya. Ya. Dan ternyata efek dominonya kan tidak hanya kepada PMI sebagai korban, PJT ini korban loh. Semakin banyak barang tertahan, dia harus melipat gandakan karyawannya untuk bekerja. Ya, kemudian karena tertahan, supir-supir tidak bekerja, tidak bisa mencari nafkah karena barang tertahan. Supir udah berbulan-bulan. Jadi efek dominonya itu dialami oleh PMI, otomatis bea cukai juga ya mengalami dampak efek dominonya, PJT mengalami efek dominonya, kerugian yang sangat luar biasa ya, mereka harus membayar sewa gudang ya, kemudian juga tadi supir-supir yang harus mengantar barang-barang ini distribusi nggak bekerja berbulan-bulan, padahal mereka harus makan untuk keluarganya. Nah, ini harus segera diakhiri. Saya tentu ya sudah menyiapkan langkah-langkah atas fakta-fakta ini untuk bertemu dengan Watmimpres, dan Watmimpres kita akan sarankan dan kita sodorkan bahwa ada problem yang sangat serius yang membutuhkan keputusan yang cepat dari negara. Pasti saya kaget ya, sekaligus tentu ini memantik kemarahan, emosional, sakit hati ya. Kenapa? Karena sejak Permendak 36 2023 yang diprotes oleh masyarakat, pekerja migran, yang dianggap kebijakan tidak berpihak pada pekerja migran, bahkan membatasi barang kiriman, pemerintah kan langsung mengambil keputusan untuk merevisi. Lahirlah Permendak nomor 7 tahun 2024 tentang ya kebijakan dan barang impor. Nah, kita menganggap masalah ini selesai karena tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi larangan PMI, anak-anak bangsa mengirim barang. Berapa banyak, ya jenisnya apa saja. Tapi ternyata barang-barang yang dulu tertahan di gudang-gudang baik di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan hari ini kita sidak ke Tanjung Mas ya di Semarang, itu 3 gudang nih. Apa yang terjadi ya di PT Banua Logistik Trans, tadi kita temukan ada 4.620 dos barang yang masih tertahan. Kemudian di PT Trans Marin Anugrah masih ada 5.671 dos yang tertahan. Dan kita lihat ya, begitu banyak di sini dari 31.376 barang yang sudah keluar, 15.619, dan masih tertahan 15.757. Artinya apa? Kebijakan merevisi Permendak nomor 36 2003 ke Permendak nomor 7 2004 itu tidak dibarengi dengan kebijakan lapangan untuk segera mengeluarkan barang-barang. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya ini hanya masalah kearifan negara, pemerintah untuk benar-benar ya melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat, diinginkan oleh pekerja migran Indonesia. Saya selalu katakan, negara ini berdiri untuk membahagiakan rakyatnya. Negara ini lahir, didirikan oleh para panding padat untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mempersulit. Apalagi tindakan-tindakan dolim yang PMI mengirim barang dari hasil keringat, jerih payah mereka, darah air mata mereka, hanya untuk dikirim ke keluarganya, pakaian bekas. Adapun yang baru ya hanya untuk sebagai
kiriman dan kado istimewa, makanan-makanan yang tadi kita lihat expired, busuk, tidak bisa lagi dinikmati oleh keluarganya. Yaitu segera keluarkan kebijakan di mana barang-barang yang tertahan ini karena kebijakan peraturan dulu yang keliru, peraturan dulu yang salah, ya segera dikeluarkan. Di mana X-ray Bea Cukai sudah mencatat hijau, berarti tidak ada barang-barang yang berbahaya, tidak ada barang-barang yang dilarang oleh undang-undang dan aturan barang impor kita, ya sudah keluarkan, ya kirim ke rumah-rumah tujuan dari para pekerja migran, kecuali barang yang dikategorikan berbahaya dan dilarang. Nah, kenapa itu dilakukan oleh negara? Karena apa? Tertahannya barang ini kan karena kekeliruan negara. Masa kekeliruan negara, masa kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah di negara ini kemudian rakyat yang dikorbankan. Nah, kesalahan di lapangan adalah ketika kategori PMI resmi dan kategori PMI non prosedural. Kalau PMI resmi kan gampang. Ini barang-barang siapa yang tertahan? PMI resmi, BP2MI sudah dari 47.000 ya, data yang dikirim oleh Bea Cukai kita sudah kirim kurang lebih ya 13.000. Kemudian masuk lagi kita kirim lagi 1.000 lebih, jadi 14.000. Nah, sekarang sisa dari mereka PMI prosedural diyakini oleh BP2MI yaitu PMI non prosedural. Nah, untuk memastikan PMI non prosedural ya udah tidak perlu lagi dengan aturan-aturan yang berbelit-belit memperpanjang rantai birokrasi yang akhirnya mempersulit rakyat. Yaitu dengan cara selisih dari PMI prosedural berarti PMI non prosedural. Ya udah keluarkan dikirim. Ini apa yang terjadi? PMI non prosedural harus ya mengirimkan data melalui portal peduli, mengisi aplikasi. Ingat, tidak semua PMI kita punya waktu. Mereka ini orang-orang pekerja di lapangan. Tidak semua PMI kita paham tentang aplikasi dan teknologi. Belum juga jika sistem tidak siap. Banyak laporan bagaimana mereka melapor, tapi sistem layanan tidak siap. Termasuk sistem yang dimiliki oleh Bea Cukai, sistem yang dimiliki oleh Kemlu. Tapi kalau sistem yang dimiliki oleh BP2MI hari ini dikirim data, langsung pada hari yang sama kita bisa kembalikan data untuk men-tracing bahwa ini PMI yang resmi. Nah, belum lagi, ingat, ini akan ada ledakan masuknya barang. Malaysia misalnya mengeluarkan kebijakan repatriasi, yaitu pengampunan pemutihan kepada para PMI ilegal. Berapa PMI ilegal di Malaysia? Kurang lebih 2 juta. Nah, mereka yang akan dipulangkan dengan kebijakan repatriasi pasti mengirim barang di luar barang bawaan. Kalau asumsinya dari 2 juta PMI ilegal Malaysia, 500 saja yang mengirim barang, dikali 1 orang yang pulang mengirim 5 dos barang, itu berarti akan masuk ledakan barang melalui ya pelabuhan udara, pelabuhan laut di Semarang maupun Surabaya. Artinya, kalau peraturan yang ribet ini memaksa yang 500.000 PMI dengan masing-masing 5 atau 10 barang ini melaporkan ke portal peduli, ya, mengisi syarat-syarat dokumen, sampai kapan? Saya punya guyonan dan job hingga kita menunggu timnas Indonesia menjadi juara Piala Dunia, hingga ayam satu saat kita saksikan kencing berdiri, nggak akan pernah selesai. Artinya siapa? Yang dikorbankan adalah rakyat. Dan ini tidak fair lah. Saya juga terima pengaduan misalnya. Kalau barang itu milik staf pejabat, kalau barang itu milik keluarga pejabat, dengan mudah kok mereka nelpon, tolong dikirimkan, tolong dikeluarkan barang karena ini adalah staf saya, ini adalah keluarga kami. Yang rakyat rindu adalah hari ini ada pejabat yang menelepon ke Bea Cukai, misalnya, tolong keluarkan barang-barang milik rakyat saya, itu yang paling keren.